Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudaraku, tema hari ini, saudara, tidak akan terjadi. Ini adalah permintaan dari Elisa kepada Elia. Dikatakan sebelumnya, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudaraku, permintaan Elisa sungguh di luar apa yang diharapkan oleh Elia, tidak masuk akal. Dia berkata kepada Elia, dia minta 2 dari rohnya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah perkara yang sukar. Bahkan Elia katakan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Secara permintaan kita hari ini, permintaan sesulit apapun, Tuhan mendengarnya, Tuhan melihatnya, dan Tuhan ingin melakukannya buat kita, buat saudara. Saudaraku yang kekasih, tidak ada permintaan yang sukar yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Tidak ada permintaan yang sulit yang tidak bisa didengar oleh Tuhan. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tetapi ini yang luar biasa. Selanjutnya dikatakan di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudaraku yang kekasih, syaratnya cuma satu. Jika Elisa bisa melihat dia terangkat ke sorga, maka terjadilah kepadanya seperti yang dia minta. Tetapi kalau tidak, tidak akan terjadi. Artinya, Elisa harus tetap dekat dengan Elia. Elisa harus tetap kuat. Elisa harus tetap memandang Tuhan. Elisa harus tetap tidak beranjak dari samping Elia, supaya dia juga bisa mendapatkan berkat. Saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan ingin kita mengerti dari firman Tuhan hari ini? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, yang pertama, Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan menjawab doa kita. Apapun doa kita, sesukar apapun, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Elisa minta 2/3 bagian dari roh Elia. Artinya dia mau melayani Tuhan seperti Elia melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa. Kalau kita baca apa yang dilakukan oleh Elia selama hidupnya, pasti kita akan geleng-geleng kepala. Mana mungkin ada manusia seperti itu yang berani luar biasa menentang Raja Ahab dan semua nabi-nabi Baal, bahkan menyembelih mereka di atas gunung Karmel, dan semua hal indah lainnya yang dilakukannya, karena dia percaya, karena dia beriman, karena dia begitu taat dan setia. Elisa menjadi kesaksian, Elisa menjadi saksi bagaimana yang dilakukan oleh Elia itu memberkatinya. Saudaraku, ternyata Elia menurunkan semua hal yang indah, hal yang luar biasa, keberaniannya, kekuatannya, imannya kepada muridnya, kepada bujangnya Elisa. Elisa melihat bahwa adalah sebuah kebahagiaan, kebanggaan, kehormatan kalau dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang gurunya lakukan. Bahkan lebih lagi, saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat hati kita. Apa yang kita lakukan? Apakah yang kita doakan akan diberikan
untuk menjadi berkat bagi banyak orang, akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi semua teman-teman kita, bagi semua orang yang ada di kota ini, atau akan dihabiskan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat hati kita, apa yang akan kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat hati sampai ke dasar hati kita. Dan firman Tuhan hari ini, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia tetap berjalan, dia tetap melangkah, dia tetap mengiring Tuhan, dia tetap bersama dengan gurunya Elia, tidak beranjak sedikit pun, tidak bergerak, bahkan tidak berpaling. Itu artinya ada kesetiaan, ada ketaatan, dan ada kesungguhan. Saudaraku, supaya Tuhan bisa melihat kita, Tuhan ingin melihat kesungguhan kita. Hari ini, Tuhan melihat kesungguhan saudara, Tuhan melihat hati saudara, dan Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Haleluya. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang berat, dalam keadaan terhimpit, tetapi Tuhan katakan tidak ada yang sukar yang tidak bisa dilakukan. Asal kita tetap percaya, asal saudara tetap percaya, tetap beriman, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, dan tidak beranjak. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Untuk sukacita, damai, sejahtera. Tuhan akan menjawab doa semua kami, anak-anak-Mu dimanapun berada. Sesuai dengan kehendaknya. Untuk kemuliaan namanya. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menangkan banyak jiwa. Dan untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Hari ini, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Sampai kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.